Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini untuk anak-anakku? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kita sudah masuk di bab 4, yaitu tentang manfaat zakat fitrah, berinfak dan sedekah. Silakan disiapkan buku paketnya, dibuka sambil membuka buku paket. Kita akan belajar melalui video ini, semoga bermanfaat. Silakan buka buku paket halaman 53. Di situ ada sebuah gambar, ada beberapa gambar tentang kegiatan. Kegiatan apakah itu? Kita coba akan jawab bersama-sama ya, tentunya. Masih di halaman 53. Nah, setelah kalian mengamati gambar kegiatan di atas, coba kalian diskusikan dan jawab pertanyaan di bawah ini. Nah, gambar apakah di atas? Nah, kita jawab ya. Gambar di atas adalah kegiatan zakat fitrah. Siapa yang pernah melakukan seperti gambar di atas? Ayo, tentu saja anak-anak kelas 5 semua sudah melakukannya ya. Nah, kapan biasanya seorang melakukan kegiatan di atas? Pada bulan Idul Fitri atau Lebaran. Ceritakan gambar di atas dengan bahasamu sendiri. Nah, ini tugas anak-anak. Nah, tugas anak-anak nanti bisa dikumpulkan ya melalui grup WA. Ini tugas ya, nomor 4 ini tugas. Apa kesimpulan gambar di atas? Kita simpulkan bersama-sama ya. Kesimpulan di atas adalah dengan melakukan kegiatan zakat fitrah, maka kita berbagi kebahagiaan sesama manusia. Kita lanjut halaman selanjutnya, halaman 54 tentang manfaat zakat fitrah. Di situ sudah dibuka ya. Di situ disuruh membaca. Nah, sambil anak-anak membuka buku paket, Pak Guru di sini akan membacakan tentang isi dari halaman 54 tentang manfaat zakat fitrah. Manfaat utama zakat fitrah adalah membersihkan jiwa seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas sebagai berikut. Nah, hadisnya seperti ini, langsung saja ya kita di artinya. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat, kata-kata kotor, dan memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa ya, barang siapa mengeluarkan sebelum sholat Idul Fitri, zakatnya diterima. Dan barang siapa, ini penting ini, dan barang siapa yang mengeluarkan setelah sholat Idul Fitri, hal itu merupakan salah satu dari sedekah. Maksudnya gimana? Maksudnya bukan lagi zakat fitrah kalau dikeluarkan setelah sholat Idul Fitri. Baik, kita lanjut. Masih di halaman 54. Anak-anak selain melihat video bisa membuka-buka bukunya ya, buku paketnya yang sudah diberikan ada. Nah, manfaat zakat fitrah diantaranya sebagai berikut. Apa saja? Nah, yang A, menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan makhluk Allah serta masyarakat. Manfaat yang kedua apa? Yang B, membersihkan diri. Membersihkan diri dari sifat kikir. Kikir itu apa toh? Kikir itu mendidil bahasa Jawanya ya, dan akhlak yang tercela. Yang C, yang ketiga ya, yang C, mendidik diri menjadi sifat pemurah dan merupakan akhlak terpuji. Nah, kemudian yang keempat atau yang D, sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kekayaan yang diberikan kepada siapa? Kepada kita. Nah, selanjutnya yang kelima atau E, tidak syah atau ragu lagi bahwa berterima kasih yang diperlihatkan oleh yang diberi kepada yang memberi adalah suatu kewajiban. Selanjutnya yang F, guna menjaga kesehatan yang timbul dari si miskin yang susah. Maksudnya
kalau ada kesenjangan sosial, ada yang kaya banget, ada yang miskin banget, tidak akur, tidak saling memberi, maka bisa menimbulkan niat jahat bagi si miskin untuk merampok, merampok atau mencuri harta orang kaya. Nah, yang G, guna mendekatkan hubungan kasih sayang. Nah, ini dan cinta mencintai sesama antara si kaya dan si miskin tadi. Nah, kita lanjut halaman 55. Manfaat berinfak. Nah, silakan dibuka halaman 55. Manfaat berinfak ya. Manfaat berinfak. Membayar infak merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Juga merupakan perbuatan yang sunnah muakkad. Infak bersifat khusus karena harta yang dibayarkan hanya untuk kepentingan keagamaan. Misalnya untuk kepentingan masjid, musola, tujuannya untuk syiar agama Islam. Pahala berinfak dilipat gandakan sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261. Nah, di bawah ini. Nah, ini ayatnya, langsung saja kita menuju artinya ya. Artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Nah, selanjutnya halaman 56. Silahkan dibuka. Nah, ada ya. Adapun manfaat infak yaitu apa manfaatnya? Nah, di buku Pak sudah ada ya. Kita bahas di sini. Apa manfaatnya infak? Yang A, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena infak merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang B, melatih kepedulian sosial bagi pemberi infak dan sedekah. Selanjutnya yang C, memanjangkan usia manusia. Nah, memanjangkan usia manusia, tentu saja manusia ingin umur yang panjang ya, dengan cara infak. Nah, itu memanjangkan usia manusia. Yang D, ikut meringankan beban orang lain yang kesusahan. Nah, hampir sama dengan zakat tadi ya. Dapat membangun sarana ibadah. Nah, ini khusus infak, ini bisa dipergunakan untuk membangun sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya. Yang F, dapat menambahkan sumber dana untuk dakwah Islam. Yang G, yang terakhir, dapat mempererat ukhuwah Islamiyah. Jadi semakin erat hubungan untuk beragama Islam tentunya. Kemudian manfaat sedekah. Nah, sekarang manfaat sedekah. Zakat sudah, infak sudah, sekarang manfaat sedekah. Bersedekah adalah perbuatan yang penuh dengan faedah bagi orang yang melaksanakan dan orang yang menerimanya serta masyarakat umum. Perhatikan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa malaikat selalu mendoakan kepada orang-orang yang suka bersedekah. Nah, ini hadisnya, langsung saja kita menuju artinya ya. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada suatu hari pun di mana hamba bangun pagi-paginya kecuali 2 malaikat turun ke bumi. Lalu salah satu akan berdoa, ya Allah, berilah gantinya kepada orang-orang yang suka bersedekah. Sementara yang satu berdoa, ya Allah, datangkanlah kerusakan pada orang-orang yang bakhil. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Nah, kita lanjut. Sedekah tidak jauh berbeda
pengertian maupun manfaatnya. Adapun manfaatnya sedekah yaitu yang A, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala karena sedekah merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang B, melatih kepedulian sosial bagi pemberi sedekah. Yang C, menghidupkan sifat dermawan. Dermawan itu suka memberi. Nah, yang D, memanjangkan umur atau usia. Nah, bersama dengan sifat tadi ya, untuk sedekah memanjangkan umur atau usia. Yang E, ikut meringankan beban orang lain yang kesusahan. Jadi kita selain mendapat pahala juga manfaatnya bagi manusia lain yang menerima sedekah dapat meringankan kesusahan yang. Nah, untuk F, menambah berkahan harta yang kita miliki. Jadi harta kita akan menjadi berkah. Berkah itu bisa mencukupi. Nah, bisa mencukupi. Nah, yang G, menyambung dan mempererat silaturahmi dan persaudaraan. Nah, yang H, menambah tabungan pahala. Tentu saja dengan sedekah kita akan menabung pahala yang akan kita panen besok di akhirat kelak. Yang I, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian tadi pelajaran tentang bab 4 di pertemuan pertama ini. Kita akan melanjutkan pelajaran di pembelajaran 2 dengan subtema mengamalkan perintah zakat, infak, dan sedekah di minggu depan ya. Terima kasih untuk hari ini. Dalam video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.